Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang tidak menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Nah, kemarin pagi ya saudara kita Heri Yan Lukman menyampaikan dalam doa fajar, dia bilang begini, bagus sekali ya. Untuk menghadapi masalah ada di dalam pilihan kita, mau menghadapinya sendiri atau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita orang yang beriman, tentu kita percaya kita akan ambil keputusan dan pilihan yang baik, yaitu menghadapi setiap masalah dalam hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-37 berkata, oleh karena Tuhan Yesus, waktu kita menghadapi masalah, maka kita itu akan keluar sebagai orang-orang yang disebut sebagai lebih daripada pemenang. Nah, ayat emas untuk bulan Juli ini diambil dari kitab Yakobus pasal pertama ayat yang kelima. Yakobus pasal pertama ayat yang kelima, saya akan tampilkan dalam terjemahan AMD atau Alkitab yang mudah dimengerti. Demikian bunyi firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Jika di antara kamu ada yang membutuhkan hikmat, ya perhatikan ini. Jika di antara kamu ada yang membutuhkan hikmat, mintalah kepada Allah. Allah itu murah hati dan senang memberi kepada setiap orang, maka ia akan memberikan hikmat kepadamu. Jadi kalau ditanya permintaan apa kepada Tuhan, yang pasti dijawab, pasti dikabulkan, ya. Minta apa saudara? Sekali lagi. Permintaan apa atau doa kita kepada Tuhan apa yang pasti dijawab, bukan mudah-mudahan, tapi pasti dijawab. Minta apa? Minta apa? Minta hikmat. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau kita berdoa kepada Tuhan minta hikmat, maka pasti akan diberi hikmat, maka alangkah kurang bijaksananya kalau kita tidak mau meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Alkitab dengan jelas berkata, waktu kita minta hikmat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikannya dengan murah hati. Alkitab sudah memberikan contoh waktu Salomo ya memerintah sebagai raja, maka Tuhan hadir kepada Salomo. Di Alkitab bilang Tuhan hadir dalam bentuk mimpi. Ya, cara Tuhan hadir dalam hidup kita dengan berbagai macam cara. Salah satunya melalui mimpi. Kemudian Tuhan bilang sama Salomo, Salomo, sekarang kamu minta apa saja, maka pasti aku kabulkan, pasti aku beri. Kalau Tuhan yang sama bicara sama kita, mungkin kita mintanya gini, minta uang $1 juta atau $2 juta, kita minta rumah, minta mobil, minta kesehatan, ya, minta jantung yang baru dan lain sebagainya. Nggak salah kalau Tuhan yang berbicara kepada kita, minta apa saja pasti aku beri. Tapi yang luar biasa, Salomo tidak minta kekayaan, tidak minta emas, tidak minta kesehatan, tidak minta punya istri dan selir-selirnya jumlahnya 1000, ya.
Yang diminta oleh Salomo hikmat. Dan Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan langsung memberi kepada Salomo hikmat itu. Dan kemudian ada bonusnya, yaitu kekayaan dan lain sebagainya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu kita untuk minta hikmat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab itu Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, hikmat yang luas, seluas dataran pasir di tepi lautan. Artinya hikmat yang sangat besar, ya. Maka itu judul renungan pada hari Minggu 19 Juli ini, yaitu Tuhan membuat jalan menembus masalah. Ya, ini adalah judul renungan kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang pemimpin besar namanya Musa. Waktu family time minggu yang lalu, temanya adalah tokoh Alkitab apa yang paling kamu sukai, ya. Dan saya ngobrol dengan anak muda, ya, Dominic, anak dari Paulus dan Fancy. Kemudian saya tanya, Dominic, tokoh Alkitab yang kamu suka siapa? Wih, dia spontan, dia bilang Musa, ya. Dan itu sangat menginspirasi saya. Kemudian saya tanya, kenapa kamu kok pilih tokoh yang namanya Musa? Ya, sebab dia orang yang hebat, yang memimpin jutaan orang keluar dari Mesir. Maka itu kemudian saya mempersiapkan apa yang saya sampaikan hari ini, yaitu tentang Musa. Nah, Musa ini orang biasa, bukan tentara, bukan orang hebat, yang menghadapi masalah hebat di dalam hidupnya. Kita tahu di Alkitab bilang, waktu dia keluar dari Mesir, maka dia sampai di depan Laut Merah. Dan sementara di belakang itu pasukan Fir'aun dengan tentara berkudanya yang jago perang, itu sedang mengejar Musa dan orang-orang Israel, ya. Dan orang-orang Israel itu tahu sedang dikejar oleh Fir'aun. Orang-orang Israel sangat ketakutan sebab di depan adalah Laut Teberau, di kiri kanannya adalah padang gurun. Jadi nggak ada jalan keluar. Yang ada adalah jalan buntu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi justru di tempat yang tidak ada jalan itu, Tuhan menunjukkan jalan. Seumur-umur saya belum pernah lewat yang namanya tunnel. Itu baru ketika ada di New York, saya baru tahu yang namanya tunnel, ya. Dan itu sangat mengagumkan Bapak Ibu sekalian, ya. Di sekitar kita ada Holland Tunnel, ada Midtown Tunnel, ada Lincoln Tunnel, ya. Dulu saya pikir itu tunnel kemudian dibuat dari semacam pipa besar dan kemudian ada di tengah-tengah sungai atau lautan. Kemudian saya berpikir lagi, wah, ini nanti kalau ada kapal lewat, ya, dia nggak tahu bahwa ada pipa, ditabrak kan bisa bocor, ya. Maka itu tiap lewat tunnel karena enggak ngerti, ya, itu bulu kuduk berdiri.
dan saya bahasa rohnya kenceng banget ya. Bener-bener kenceng itu kalau tiap lewat tunnel, serem saudara ya. Buat saya itu serem. Ternyata tunnel itu bukan ada di tengah-tengah, tapi menembus bawahnya sungai. Ya, menembus bawahnya laut. Jadi benar-benar lewat di bawahnya air, bukan di tengah air, apalagi ya mengambang begitu, enggak. Itu betul-betul menembus kerak bumi dan lain sebagainya, ya. Kalau manusia bisa membuat tunnel, lebih-lebih Tuhan. Amen. Sebab manusia diciptakan oleh Tuhan, ya. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan cara yang ajaib. Tuhan membelah Laut Merah itu. Dan itu belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Manusia maupun orang Israel nggak pernah lihat dalam hidupnya ada laut terbelah sedemikian rupa. Alkitab bilang ya, airnya naik kiri kanan dan di tengah-tengah itu kemudian kering sehingga orang bisa lewat, ya. Saya nggak tahu perasaan orang Israel waktu lewat di tanah kering itu. Saya percaya dia juga ngeri seperti saya waktu lewat tunnel-tunnel di sini. Bulu kuduknya berdiri, ya kan? Wih, nanti kalau pas ada di tengah-tengah, airnya nutup gimana? Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita ngadepin masalah dalam hidup ini, alangkah bijaksananya kita minta hikmat daripada Tuhan. Amin. Waktu kita minta hikmat daripada Tuhan, maka kita bisa melihat jalan keluar dari masalah itu. Baik itu masalah keluarga, rumah tangga, kesehatan, masalah hubungan suami istri, masalah urusan dengan pengadilan, masalah urusan surat-surat imigrasi, masalah pekerjaan, masalah dengan atasan kita, apa aja yang namanya masalah. Mungkin buat kita itu nggak ada jalan keluarnya, tapi Tuhan bisa membuat jalan untuk menembus masalah itu. Mari kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14. Keluaran 14 ayat 13 sampai dengan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan, ayo lebih keras, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi yang pertama, hikmat daripada Tuhan, waktu kita menghadapi masalah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka kita harus tenang. Bersama saya ucapkan tenang. 2, 3, tenang. Lebih keras lagi, 2, 3. Iya, jadi waktu ada masalah kita harus tenang. Ada suami istri datang ketemu kami, ya. Dan ini satu-satunya, ya. Mereka kemudian curhat kepada saya dan istri. Dan kemudian suaminya itu selalu nimpalin, ya. Agak marah, agak ngomel dan lain sebagainya, ya.
Si istri itu keren banget. Dia bilang, "Shh, harap tenang, ada ujian." Saya ketawa. Terus cerita lagi. Si suaminya, "Iya pastor, dia begini. Shh, harap tenang, ada ujian." Itu diulang-ulang berapa kali. Itu satu-satunya konseling yang mana istri bilang, "Harap tenang, ada ujian." Saya pikir benar juga, ya kan. Jadi kalau ada ujian, ada masalah, Bapak Ibu sekalian, ya memang takut. Siapa nggak takut? Tiap-tiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Mungkin buat kita lihat masalahnya orang, Allah gitu aja kok takut, ya kan? Tapi coba kalau kita ngalami masalah yang seperti dialami oleh orang lain, ya. Jadi apapun masalah yang sedang kita hadapi, hikmat Tuhan mau kasih tahu kepada kita yang pertama, kita harus tenang. Dikatakan di sini jangan takut. Yesaya 45 ayat yang kedua, ini adalah ayat favorit saya. Yesaya 45 ayat yang kedua. Tadi ayat yang ke-14 kan bilang Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yesaya 45 ayat yang kedua. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Saya tidak bosan-bosan untuk berkata kepada jemaat, kalau Tuhan sudah menyertai kita sampai hari ini, Tuhan yang sama tidak mungkin meninggalkan kita. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah menyertai kita di waktu-waktu yang lalu, dibawanya kita sampai ke hari ini, tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan kita. Tuhan yang sama pasti menyertai kita hari ini dan juga hari-hari yang akan datang, bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Jadi gimana caranya tenang? Caranya tenang yaitu berhenti sejenak. Jadi waktu ada masalah jangan panik. Jangan telepon sana sini atau posting sana sini. Tenang. Ambil nafas, ya. Hening, ya. Ada orang bilang itu hening. Gak usah berdoa. Diam aja. Diam aja. Itu pasti membuat kita tenang. Tapi kalau kita kemudian ngomel, kita panik, dan di dalam kepanikan itu kita ngambil keputusan, maka itu nanti akan merugikan diri kita sendiri. Saya udah melihat banyak buktinya, ya. Orang yang waktu kemudian ngadepin masalah, kemudian buru-buru diambil keputusan. Pepatah Indonesia bilang gini, sesal kemudian nggak ada gunanya, ya. Yang kedua, bagaimana supaya tenang? Yaitu harus ingat kembali akan penyertaan Tuhan. Mari kita lihat kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-43, ya 43 dulu ya. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19. Ini ya. Yesaya 43 ayat 18 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kembali ke ayat 18 tadi. Ya, ayat 18 ya. Ini lihat, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu ya, 18. Yuk, sekarang kita ke Yesaya 46 ayat 9. Yesaya 46 ayat 9. Ya, ini kan cuman beda 3 pasal. Tadi Yesaya 43, sekarang Yesaya 46. Yesaya 46 bilang apa? Ingatlah hal-hal apa? Coba kembali ke Yesaya 43 ayat 18 tadi. Yesaya 43 18 bilang apa? Janganlah ingat-ingat ya. Sekarang Yesaya 46 ayat 9 ya. Apa? Ingatlah. Tuhan ini gimana sih pelin-pelan ya. Baru 3 pasal. Yang ayat pas Yesaya 43 bilang jangan ingat-ingat, tapi Yesaya 46 ayat 9 bilang ingat ya. Ayo kita lihat ayat ini. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti engkau. Jadi yang pertama begini, kita harus ingat ayat ini mau bilang kepada kita bahwa Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang tidak berubah itu apa? Karakternya. Bersama saya ucapkan karakternya. 2, 3, karakternya. Tuhan itu enggak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, itu karakternya. Dia maha baik, dia penuh kasih, dia murah hati, suka menolong, dan lain sebagainya. Itu karakter Tuhan. Kita harus ingat akan karakter Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Setelah kita tenang, ya, kita kemudian ingat karakter Tuhan. Bersama saya ucapkan, ingat karakter Tuhan. 2, 3. Ingat karakter Tuhan. Lebih keras lagi, 2, 3. Ingat karakter Tuhan. Apa karakter Tuhan? Kebaikannya, kasihnya, murah hati, suka menolong, suka memberi, menyertai kita, mencukupi kehidupan kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Itu karakter Tuhan. Yang tidak boleh diingat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 tadi dan 19, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang kita tidak boleh ingat-ingat itu adalah cara Tuhan menolong kita. Sekali lagi, yang tidak boleh diingat-ingat yaitu cara Tuhan menolong kita di waktu-waktu yang lalu. Sebab Tuhan punya bukan berjuta-juta cara, tapi punya cara yang tidak terbatas untuk menolong kita. Waktu kita ingat-ingat cara Tuhan menolong kita, artinya kita sedang membatasi kuasa Allah. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Dia Allah yang berdaulat. Dia bisa menolong dengan cara-cara yang ajaib, sehingga kalau kita bersaksi kepada orang lain, maka orang lain akan bilang gini, kesaksianmu itu cuman ada di dongeng, di cerita dongeng. Ada seseorang, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku kepingin
punya rumah yang lebih layak Tuhan. Dia udah punya rumah, ya. Dia punya rumah, tapi dia merasa kurang layak. Dan kemudian satu kali ada temennya mampir, mau ngajak dia makan, ya. Nah, setelah dijemput, mulai berangkat, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba, maaf, temennya itu kebelet pipis, ya. Aduh, aku kebelet banget. Balik, aku mau numpang pipis sebentar. Masuklah ke rumah temennya ini, ya kan? Kemudian selesai pipis, dia berangkat, dia pergi, dan selesai acara, temennya pulang, ya. Temennya pulang itu kepikiran kamar mandi daripada temennya ini. Aduh, kok kamar mandinya jelek banget, ya kan? Kamar mandinya jelek banget nih. Aku enggak nyangka loh, temanku itu punya rumah kok kamar mandinya jelek banget. Singkat cerita, temennya itu ngasih duit sekian miliar, ya. Ngasih, bukan minjemi Bapak Ibu sekalian, ngasih. Bukan ngutangi, tapi ngasih, memberi uang sekian miliar. Rumahmu dirobohkan, bikin rumah baru. Itu Tuhan. Amen. Kalau Tuhan hari ini bisa membuat cara yang ajaib sehingga kayak-kayaknya hanya ada di negeri dongeng, ya. Buat kita yang mana Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kalau yang lain ditolong, sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, pasti Tuhan tolong. Amin. Mari kita lihat yang kedua, cerdas menghadapi masalah. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15. Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa kamu berseru minta tolong kepadaku? Perintahkanlah umat Israel untuk berjalan maju." Nah, ayat ini mau bicara kepada kita. Ada waktunya kita berdoa. Tapi jangan terus berdoa. Tuhan mau sementara kita berdoa, kita menenangkan hati dan kemudian mendengarkan petunjuk Tuhan, suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Dan ingat, cara Tuhan untuk tiap-tiap orang tidak sama. Minggu lalu saya sampaikan bahwa waktu terjadi krisis di tanah Kanaan, maka Abraham memilih mengungsi ke Mesir. Waktu zaman Ishak terjadi krisis juga di tanah Kanaan, dia mau ikut-ikutan bapaknya, mau niru bapaknya, mengungsi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, "No, Ishak tetaplah tinggal di tempat yang krisis itu." Ada orang yang tidak nyaman di tempat kerjanya. Waktu dia kepingin pindah ke tempat kerja yang lain, Tuhan tidak melarang. Dan waktu dia kerja di tempat yang lain, dia justru diberkati lebih daripada waktu-waktu yang lalu.
Tapi ada kalanya kalau kita mau meniru orang lain, tapi itu bukan cara Tuhan, maka jangan dilakukan. Maka itu setelah berdoa, kita harus memperhatikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kalau belajar dari kisah orang Israel, itu amat sangat kaya sekali Bapak Ibu sekalian, banyak pelajaran. Ada satu peristiwa, kemudian dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dari Mesir, ya, Tuhan bilang kepada Musa, Musa, sekarang balik ke arah Mesir. Loh coba, sekarang udah jalan, ya, tapi Tuhan mau suruh Musa dan orang Israel balik. Apa-apaan ini? Tapi itulah Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan menyesatkan kita dan juga tidak akan mencelakakan kita. Tadi itu harus ingat akan karakter Tuhan. Karakter Tuhan, Dia maha baik, penuh cinta kasih, Dia mau menolong, memberkati kita. Tidak ada produk kejahatan yang keluar, yang ada dari Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita sempurna, God is love, Tuhan adalah kasih, dan kasihnya itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Waktu Tuhan bicara kepada Musa untuk berjalan maju, waktu itu orang Israel sibuk bertengkar. Dan salah satunya yaitu menyalahkan Musa. Dia bilang gini, ngapain Musa? Kamu bawa aku keluar dari Mesir, aku nyesel ikut kamu. Orang Israel bilang gini, aku teringat makan bawang pre. Mungkin masih ingat makan martabak gitu ya di Mesir ya. Sekarang ada di padang gurun makanannya cuman mana aja. Ngomel dia. Waktu kita ada masalah, kalau kita ngomel menggerutu, Tuhan gak suka. Dan Alkitab bilang ada berapa banyak kemudian orang dibinasakan di padang gurun itu karena ngomel dan ngomel. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, waktu kita menghadapi masalah, yang pertama tenang, yang kedua dengarkan petunjuk Tuhan. Masalah itu selesai bukan ketika kita menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Masalah itu selesai ketika kita menemukan apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, mari kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 16 dan 21. Keluaran pasal 14 ayat 16 dan 21. Angkatlah tongkatmu dan arahkanlah ke atas laut. Laut akan terbelah agar umat Israel bisa berjalan menyeberanginya di atas tanah kering. Ayat 21. Kemudian Musa mengarahkan tongkatnya ke atas laut dan Tuhan membuat angin timur bertiup sangat kencang sepanjang malam sehingga air laut terbelah dua dan dasar laut menjadi kering. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah tenang,
kemudian dengarkan suara Tuhan, petunjuk Tuhan, arahan Tuhan. Maka yang ketiga, kita harus berani melangkah walaupun tidak masuk akal. Bersama saya ucapkan berani melangkah. 2, 3, berani melangkah. Lebih keras lagi, 2, 3, berani melangkah. Ya, walaupun tidak masuk akal. Hari ini banyak orang berkata begini, kalau uangku banyak, aku baru bisa buka usaha ini dan itu. Dan aku tidak akan menderita seperti sekarang ini. Masih ingat peristiwa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan? Itu kalau dijual berapa harganya? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi waktu diserahkan kepada Tuhan, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, itu bisa memberi makan 5.000 laki-laki dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan masih ada sisanya 12 bakul. Janda di Sarfat cuman punya minyak sedikit dan tepung sedikit. Dia bilang kepada Nabi Elia, kalau nanti dibuat roti, setelah itu aku makan, anakku makan, aku mati. Tapi tuh Nabi Elia bilang, masak dulu untuk aku. Ketika janda Sarfat ini berani melangkah, mujizat terjadi. Jadi mujizat itu selalu terjadi dimulai ketika kita berani melangkah meskipun tidak masuk akal. Coba lihat ayat ini ya. Angkatlah tongkatmu dan arahkanlah ke laut. Tongkat Musa itu sudah dipakai bertahun-tahun yang lampau. Dan Musa tahu bahwa tongkatnya itu ya tongkat biasa. Bukan tongkat istimewa, ya tongkat biasa-biasa aja. Tapi waktu Musa dia mentaati apa yang Tuhan katakan kepada dia, dia angkat tongkatnya dan diarahkan ke Laut Merah itu, maka Laut Merah itu terbelah. Waktu zaman COVID-19, saya memberi nasihat kepada beberapa orang apa yang harus dilakukan di tengah-tengah krisis, ya. Karena waktu itu memang saya sedang berdoa dan suara itu jelas, dan ketika saya sampaikan kepada orang itu dan orang itu mulai melangkah, maka hari ini orang ini kalau lihat masa-masa COVID itu, dia bersyukur kepada Tuhan karena berani melangkah. Karena waktu berani melangkah, di situ mujizat terjadi. Perjamuan kawin di Kana, air anggurnya sudah habis ludes-des. Yang ada cuman air cuci kaki aja. Air untuk cuci kaki aja. Waktu Yesus memberikan perintah, cedoklah air cuci kaki ini. Pelayan-pelayan itu taat. Waktu dia mencedok air cuci kaki itu, maka seketika itu juga air cuci kaki itu menjadi anggur yang terbaik. Dimulai dari mana? Bukan waktu air cuci kaki itu dibiarkan begitu saja. Tapi dimulai ketika pelayan-pelayan yang ada di perjamuan kawin di Kana itu
mentaatinya, mencedok air itu. Nah, saya percaya tahun 2026 ini Tuhan itu sungguh-sungguh mau berperkara dengan setiap kita. Tuhan mau membuat jalan untuk menembus masalah yang ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Keluaran pasal 14 ayat 16 tadi, angkatlah tongkatmu dan arahkanlah ke laut. Artinya apa? Tuhan mau menolong kita dengan apa yang ada di tangan kita. Bukan dengan apa yang tidak ada di tangan kita. Tapi dimulai dengan apa yang ada di tangan kita. Seperti kesaksian tadi, orang yang dapat uang miliaran. Dimulai dari mana? Dimulai dari kamar mandinya sendiri yang rusak, yang jelek itu. Sebab Tuhan sanggup untuk menolong kita waktu kita tidak melihat jalan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini kita belajar 4 hal, yaitu tenangkan hati. Yang kedua, dengarkan petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus berani melangkah. Dan yang keempat, gunakan apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan kita? Talenta, kemampuan. Mungkin ada seorang ibu yang bilang, sekolahku nggak tinggi, pendidikanku tidak bagus, ya. Ya, memang itu kenyataan. Tapi jangan hanya lihat yang itu. Masih ada banyak kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh pada diri kita. Cuman masalahnya seringkali kita tidak berani melangkah. Biarlah melalui apa yang terjadi atas Musa dan orang-orang Israel itu, waktu dia berani melangkah, maka terjadi perkara yang ajaib. Hari ini apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, itu juga Tuhan akan tolong dan membuat kita boleh mengalami mujizat yang daripada Tuhan.